Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan update ALT Coin dan Bitcoin ya, yang teman-teman request di video sebelumnya ya. Dan jangan lupa ya, untuk baru bergabung jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Dan untuk teman-teman kalau mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin ini ledak, ada di deskripsi linknya ya. Grupnya juga ada. Dan kalau mau bergabung di grup token-token micin ada juga di deskripsi linknya ya. Jangan lupa follow Twitter aku. Ya udah, kita langsung ke video pertama ya. Di koin pertama, Bitcoin ya. Kita cek dulu Bitcoin ya. Apakah bisa naik atau memang mau dump ya, kita cek dulu. Kita buka chartnya dulu ya. Dan untuk teman-teman kalau mau request koin ya, untuk di review chartnya dan analisa harganya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku bacain ya. Ya udah, kita balik lagi ke Bitcoin ya. Bollinger Band seperti biasa untuk indikatornya MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini stochastic RSI dan MACD ngajak koreksi ya, minimal koreksi, masih bisa koreksi nih. Karena stochastic RSI masih ngarah ke bawah ya. Minimal koreksi ke sini 783. Untuk maksimalnya mungkin di sini nih. Nih. Di 779 ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Untuk 2 jam ke depan juga stochastic RSI-nya masih ngarah ke bawah ya, minimal ke sini ke 782, maksimal di 779 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan Bitcoin ya. Nah, Bitcoin berarti ini koreksi tadi cuman untuk naik ya, udah itu langsung bisa naik. Kalau nabrak parabolic SAR nanti subuh atau besok pagi ya. Nabrak parabolic SAR di sini di 807 ya, maksimalnya bisa ke sini 850 dan minimalnya naiknya ke sini 802 ya. Kita cek untuk TF1D. TF1D nya static RSI nya masih ngarah ke bawah ya. Maksimal turun dulu ke sini nih 768, baru bisa naik kalau dia nabrak parabolic SAR dalam 2-3 hari ke depan di 871 bisa ke sini 940. Tapi bertahap ya, nggak bisa langsung, bahkan bisa new ATH ya. Kita cek untuk 3D. Nah, untuk 3D static RSI nya ngarah ke atas ya. Tapi ini dari TF sebelumnya, ini sekarang sebenarnya disupport ini nih. Nih. Di 770 supportnya ya, kalau jebol ke sini ke 686. Mudah-mudahan nggak jebol ya. Apa naik dulu baru bisa jebol ya. Kita cek untuk TF1W, 1W ngajak koreksi ya. Nanti udah naik sekali langsung turun ya. Nanti mungkin di pertengahan bulan 12 Bitcoin akan turun. Dan untuk trading spot ini udah susah ya untuk dapat profit. Jadi aku nggak ngerekomendasiin lagi untuk di bulan 12 pertengahan, bahkan bisa tahun depan belum untuk trading spot ya. Jadi beralih di trading future. Supportnya di sini untuk TF1W 6278. Kalau jebol itu agak dalam banget itu. Di TF2W juga ngajak koreksi ya, stochastic RSI-nya ngajak ke bawah, MACD ngajak ke bawah juga ya. Support pertamanya di sini untuk akhir bulan 12 di 601, bahkan bisa ke sini. Kalau jebol juga di 400 bisa ke sini lagi. Bahkan mungkin bisa lebih dalam ya. Kita cek untuk TF 1 bulannya ya. Di TF 1 bulannya ini masih datar ya stochastic RSI-nya. Mungkin dia masih nunggu di TF 1 di TF 4 jam sama 1D kalau nggak salah yang mau naik tadi ya. Udah itu ya udah habis masa untuk Bitcoin ya. Dalam artian habis itu turun. Lalu koin selanjutnya BTT ya. BTT ini banyak juga yang ini request. Kita buka Irfan chartnya untuk BTT. Kita
Kita buka TF 1 jam ke depan untuk BTT, indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, Stochastic RSI ya. Nah ini BTT ya, MACD nya 1 jam ke depan akan naik, Stochastic RSI juga akan naik ya. Minimal naik ke sini ke 46. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 46, nggak tahu 46 berapa lah ini. Maksimalnya bisa ke sini ke 50 ya untuk 1 jam ke depan. Kita cek untuk 2 jam ke depan BTT ya. Ini juga bisa naik, Stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas, MACD mengikutin ya. Minimal naiknya ke sini 46. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR 48 ke 51 beneran ini. Ke 50 lah, ke 50 51. Di TM 4 jamnya juga dia akan naik ya. Stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD mengikutin. Minimal naik ke sini ke 47. Kalau dia nabrak parabolic SAR 49 51 50, maksimal di sini nih 53 atau 57 ya. Kita cek untuk 1D ya, TF 1D BTT. Di TF 1D nya Stochastic RSI nya ngajak ke bawah ya. Stochastic RSI nya ngajak ke bawah berarti dia masih mungkin udah naik, itu koreksi ya. Tapi untuk resistnya belum tahu, support dan resistnya. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D Stochastic RSI nya ngajak atas, berarti bisa naik ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR dalam 2-3 hari ke depan atau seminggu ke depan di 64, minimal naik ke sini 78, maksimal bisa di sini nih 142 minim. Mudah-mudahan sampai ya, tapi bertahap aku bilang tadi ya. Nah di TF 2W ini ya nggak bisa aku lihat resist dan supportnya ya, jadi tapi ada kemungkinan ini untuk koreksi. Untuk Stochastic RSI nya udah kelihatan ke bawah ya. Kita cek untuk 2W juga nggak bisa dilihat untuk resist dan supportnya, cuman kelihatan indikatornya. Stochastic RSI nya ngajak ke bawah, masih kuat untuk koreksi di TF 2W ya. Kita cek untuk 1 bulannya malah nggak kelihatan sama sekali ya. Yaudah kita koin selanjutnya ATT nih, banyak juga yang request ATT. Kita buka untuk ATT ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk ATT, indikator, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI. Nah ini Stochastic RSI nya ngajak ke bawah ya. ATT berarti 1 jam ke depan akan koreksi, minimal koreksi ke sini ke 400 berapa ini, 415 sampai 410 ya, maksimal bisa ke sini 402. Kita cek untuk 2 jam ke depan ATT. Ini masih bisa naik ya, cuman nggak akan tinggi, mungkin di sini maksimalnya di 432. Tapi kalau dia supportnya kurang ya bakal turun. Apalagi dia kalau nabrak parabolic SAR di 408, minimalnya ke sini malah 402, malah bisa ke 300-an. Kita cek untuk TF 4 jamnya. Nah, di TF 4 jam bisa naik ya. Jadi kalau dia dapat support di TF 2 jam tadi, di TF 4 jam juga bisa naik nih, karena Stochastic RSI dan MACD-nya udah cakep banget, tinggal naik ya. Minimal naik mungkin besok ya ke 435. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 449 bisa ke sini, bahkan bisa ke sini ya. Tapi itu bertahap, nggak bisa sekaligus ya. Kita cek untuk TF 1D nya. Nah di TF 1D ini masih kuat koreksi ya. Tapi kalau dia dapat support dari TF 4 jam tadi, bisa langsung naik. Bisa langsung naik ya, minimal naik di sini nih 485 dan langsung nabrak parabolic SAR, maksimal di sini 551 ya. Kita cek untuk TF 3D. Nah di TF 3D ini juga masih kuat koreksi, jadi kayaknya nggak terlalu tinggi untuk naik. Ini palingnya di 500-an ya untuk ATT ini. Kita cek untuk 1W ya. Nah di 1W ini juga
sulit untuk naik tuh sebenarnya. Sulitnya kenapa? Karena ya tadi MACD nya udah di atas, stochastic RSI dari bawah. Ya paling-paling kalau dia berani bisa nabrak parabolic SAR di awal bulan 12 atau akhir bulan 12 di 1500 lah taruhlah, bisa naik tinggi. Tapi kalau nggak sampai ya udah nggak bakal bisa tinggi ya. Ini juga bagus untuk MACD nya, akan tetapi stochastic RSI nya ngajak ke bawah, berarti masih bisa koreksi, bisa di 300-an kalau mau buyback ini. ATT ini di 350 sampai 402 ya kalau mau buyback. Nah ini untuk TF 1 bulannya nggak kelihatan ya untuk indikatornya, jadi nggak berani berspekulasi aku. Kita next koin selanjutnya itu Doge. Doge ini juga banyak, ini teman-teman yang request ya. Kita cek Doge, kita buka advance chartnya ya. Kita buka 1 jam ke depan, indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Ini di TF 1 jam ya, Doge ini masih bisa turun ya, walaupun MACD nya mau arah naik ya, udah hijau pertama, tapi stochastic RSI nya ini masih labil. Kalau dapat support dia bisa naik minimal ke sini nih. Nih 2900, maksimal bisa ke sini 1 jam ke depan di 3000. Tapi kalau nggak dapat support malah bisa balik ke sini. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih, minimal turunnya ke sini di 2870, dan itu langsung nabrak parabolic SAR, maksimal turun bisa di sini. Itu di TF 1 jam ya. Kita cek untuk TF 2 jamnya. Nah di TF 2 jam ini ntar aku refresh dulu. Nah ini di TF 2 jamnya kita buka indikator kembali ya, karena tadi jaringannya agak nggak keruan karena entahlah IndiHome udah nggak keruan juga. Parabolic SAR ya, stochastic RSI kita cek. Nah ini untuk 2 jam ke depan juga akan koreksi ya, karena stochastic RSI juga ngarah ke bawah. Yang mentok-mentok mungkin insya Allah di sini 2811, bahkan bisa ke 27 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. 4 jam ke depan ini bisa naik, tapi harus turun dulu. Tadi kalau kataku tadi di 218, syukur-syukur kalau dapat support ya. Kalau Bitcoin langsung naik, ikut naik pasti Doge ini. Minimal naiknya di sini nih, langsung nabrak parabolic SAR di 3024, maksimal di sini di 3300. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D juga masih kuat koreksi, jadi agak cenderung banyak turunnya ini pada naiknya, jadi kemungkinan ini naik cuman nggak akan tinggi, lebih kuatnya untuk turun terus ini. Di TF3 di 1D juga dia akan turun ya, minimal turun ke 2800. Kita cek lagi di 3D ya. Nah di 3D ini walaupun stochastic RSI nya akan naik ya, tapi MACD nya baru keluar ya. Kalau mau buyback di sini nih, dari harga 2800 sampai ke 2400. Kalau mau buyback itu Doge itu di 2400 sampai 2800 ya. Mudah-mudahan di awal bulan 12 atau pertengahannya ya bisa naik ke sini, nabrak parabolic SAR di 4500, mungkin maksimal bisa 5300 ya. Kita cek untuk TF1W. Di 1W juga stochastic RSI nya ngajak turun ya, dan ini mau menabrak parabolic SAR. Kalau dia nabrak parabolic SAR ini bahaya sebenarnya. Bahayanya kenapa? Dia akan turun lebih dalam 2400. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 2400 ini, di sini bisa turun di 800-an malah. Dan ini juga di 2W ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD juga kayak gitu ya, masih kuat. Berarti dia ini cuma naik ya, untuk naik sekali udah itu turun. Jadi mungkin dia naik paling tinggi ya di pertengahan bulan 12 atau awal bulan 12 di 5000 paling tinggi itu. Udah itu turun habis-habisan. Untuk Doge ya, kita cek untuk DTF 1 bulan juga lihat sendiri ya. MACD udah ngarah ke bawah, stochastic RSI juga masih kuat ke bawah. Jadi ini cenderung untuk turun, naik pun sekali nggak akan tinggi.
Lalu koin selanjutnya EOS T ya. EOS TII. Advance chart ya, seperti biasa ini. Kita buka TF 1 jam ke depan ya untuk EOS T. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini 1 jam ke depan EOS T ini masih akan turun ya, karena MACD juga akan ke bawah, stochastic RSI udah duluan ya. Nah untuk resistnya mungkin di supportnya minimal turun ke sini 526, tapi selanjutnya belum bisa aku lihat ya, nanti aku lihat di TF 2 jam dulu. Di TF 2 jam juga stochastic RSI ngajak turun ya. Nah untuk supportnya dia turun kemana belum bisa kelihatan karena di TF 2 jam nggak ada ya. Kita cek di TF 4 jam ke depan. Ini bisa naik kalau supportnya dari TF 1 2 jam tadi bisa naik. Tapi ini kan 1 2 jam tadi akan turun, berarti ini akan turun nih di EOS T ini. Kita cek untuk TF 1D nya. Nah ini baru kelihatan untuk support. Nah di TF 1D juga stochastic RSI masih kuat ke bawah, MACD juga masih kuat ya. Minimal bisa ke sini ke 576, lalu maksimal di sini nih. Nih di sini nih 441 kalau mau buyback di situ, tapi belum tahu ini di TF selanjutnya. Di TF 3D bisa naik ya, cuman itulah tadi kataku, tapi supportnya nggak ada ini karena di TF sebelumnya ini cenderung turun, jadi akan turun terus. Paling naik pun nggak akan tinggi, mungkin maksimal naik di sini nih 853 834, itu pun mungkin ya, kecil kemungkinan untuk naik tinggi nih. Nah di TF 1W juga stochastic RSI masih julur ke bawah, MACD juga masih ke bawah, berarti dia masih bisa turun terus ya, mungkin bisa ke sini nih ke 100 lagi. Kita cek untuk TF 2W 2W pun sama. Untuk si EOS T ini nggak aku rekomendasiin banget karena cenderung untuk turun ya. Nah untuk indikator 1 bulannya nggak bisa dilihat ya, jadi mungkin bisa sih turunnya ke sini nih, minimal ke 200 dari sini nih, minimal ke sini ke 392 langsung ke 200. Kalau 221 dijebol ya ke sini untuk EOS T. Jadi ini akan cenderung turun terus ya. Nah koin terakhir ini XDC ya. XDC. Kita buka advance chartnya ya untuk XDC. Kita buka TF 1 jam ke depan, indikator MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Di TF 1 jam ke depan XDC akan turun ya, koreksi ya. Kalau dia nabrak minimal koreksinya di sini nih, di 1270. Kalau nabrak parabolic SAR di sini di 1200 bisa ke sini nih 1100 ya. Itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jamnya XDC ya. Ini juga ya, MACD nya mau naik tapi stochastic RSI nya stochastic RSI nya ini mau turun, jadi bisa dia turun dulu baru bisa naik. Dan minimal naik turunnya ya ke sini dulu 1268. Kalau nabrak parabolic SAR di sini 1000 berapa ini, 1200. Nah untuk support terakhirnya belum kelihatan ya. Benar kalau mau buyback ya,
Di sini nih kalau mau buyback si EOS XDC nih ya, di 1263 sampai nih 1195 sampai 1263 ya kalau mau buyback XDC ya. Mudah-mudahan di awal bulan 12 bisa naik ya, minimal ke sini 1300. Kalau nabrak parabolic SAR di sini 1371 ke sini nih. 1435. Kita cek untuk TF1D ya. Dan itu tadi naik terakhir itu kayaknya. Ini XDC juga untuk naik terakhir ya. Karena ini di TF1D juga ngajak koreksi nih stochastic RSI-nya ya. Dan udah nabrak parabolic SAR. Ini bisa ke sini. Bisa ke 1100 tadi ya. Kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D ini akan naik ya. Cuma stochastic RSI ngajak turun dulu. 1000 bisa. 1000 sampai 672. Ini di TF3D ya. Kalau mau naik ya, nah ini juga bisa naik ya. Berarti ini gini. Kalau mau buyback di 600 sampai 1000 ya, 650 sampai 1000 nanti di awal bulan 12 ini bisa naik dulu sebelum di awal bulan 12 bisa naik dulu, cuman nggak akan tinggi ya. Nah, udah itu turun bisa ke 600-an, bisa naik lagi nih. Karena di TF1W ini bisa ada kemungkinan karena stochastic RSI dari bawah, MACD udah keluar dikit nih. Namun nggak terlalu tinggi naiknya, mungkin di sini maksimal 2100. Itu pun mungkin. Malah mungkin cuman di sini nih. Nih, cuman di 1500 ya. Itu untuk TF1W, kita cek untuk 2W. Di 2W juga stochastic RSI-nya ngajak ke atas ya. Dan ini mau bikin cup candle. Kalau dapat support maksimal naik ke sini 2100. Kalau nggak dapat support nabrak parabolic SAR di 800 bisa ke 600 tadi. Malah bahkan bisa ke 483, 86 itu ya. Kita cek di TF1M-nya ya. Stochastic RSI masih kuat ke bawah, MACD juga kayak gitu. Dan ya intinya di awal bulan 12 ya, atau pertengahan bulan 12 jangan lagi ada koin yang di hold ya, jual-jual lah. Kalau mau di hold ya siap-siap nyangkut tahunan ya, bukan lagi bulanan, bukan mingguan ya, tahunan. Jadi itu aja pesan aku. Ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.